Baik ibu-ibu, setelah kita belajar tadi tentang bagaimana cara memulai usaha dan berdiskusi banyak tentang bagaimana cara memulai usaha, saya akan bertanya kepada ibu-ibu apa saja yang perlu dilakukan dalam memulai usaha dan perencanaan usaha dan bagaimana cara mengelola keuangan usaha. Ya, terima kasih Ibu Sinta atas jawabannya, betul sekali. Katanya harus menentukan ide. Ya, betul Ibu, itu adalah bagian dalam perencanaan usaha. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan film dari Ibu Lili bagaimana cara merencanakan usaha yang lebih baik. Kita saksikan bersama-sama ya Bu filmnya. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Baik ibu-ibu, setelah kita saksikan film tentang Ibu Lili bagaimana cara merencanakan usaha dengan lebih baik, di sini saya juga akan memaparkan poin-poin penting bagaimana membangun usaha dengan siasat yang jitu. Di sini ada 7 poin ibu-ibu untuk membangun usaha dengan tips yang baik, yaitu yang pertama, pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan, dan kemampuan yang ada. Nah, yang kedua, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Yang ketiga, cari tahu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang ada. Pikirkan cara mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut. Nah, yang keempat, buat rencana keuangan dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Yang kelima, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Di sini maksudnya pemasaran. Jadi kita mau kemana sih produksi kita akan dipasarkan, siapa sih pelanggannya, siapa yang akan membelinya, dan seterusnya. Yang keenam, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Nah, di sini ibu-ibu harus bisa membedakan ya ibu ya. Jadi ada 2 buku catatan khusus ibu-ibu. Yang pertama, catatan kas harian keluarga, itu terpisah antara dengan catatan kas harian usaha. Ibu ya, jadi jangan disatukan, nanti tidak kelihatan keuntungan yang telah diperoleh oleh ibu-ibu. Yang terakhir, buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat meningkat, tetap, atau bahkan menurun. Nah, harus ditulis, direkap ya Bu ya, ditulis kembali hasil yang telah ibu peroleh selama 1 tahun. Nah, ibu-ibu, selanjutnya itu tadi kan tips untuk membangun usaha agar lebih baik. Yang selanjutnya ibu latihan di rumah ya Bu ya. Ada di buku pintar halaman 38 sampai 48. Nah, di sini buat bagi ibu-ibu yang akan memulai usahanya, di sini silakan ibu-ibu mengisi apakah ada rencana membuka usaha. Ya, silakan ibu isi semuanya yang di pertanyaan-pertanyaan ini sampai ke halaman 48. Nah, di sini ada latihan 3C, merencanakan keuangan usaha.
Nah, di sini tulis ya Bu ya, anggaran usaha per minggu. Nah, ini untuk yang jualan mingguan. Misalkan ibu-ibu usahanya buat pepes ikan 2 minggu sekali, di sini tulis modal usahanya, peralatannya, bahan baku lainnya. Ini modal usaha disimpan di sini, ke pengeluaran disimpan di sini. Nah, di sini akan bertemu patungannya. Nah, selanjutnya ini merencanakan pemasaran, silahkan ibu-ibu isi. Nah, yang terakhir mengelola keuangan usaha. Nah, ini ditulis catatan khas harian untuk usaha. Ini ditulis selama 1 bulan ya Bu ya. Misalkan di sini keterangan seperti yang sama, yang catatan khas mingguan. Di sini ditulis sampai habis 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan kita pindah ke halaman 48. Arus kas untuk usaha, berarti yang sudah menjalankan usaha. Di sini ada tahun berapa. Nah, misalkan tahun 2020 ibu mulai usahanya di bulan November, jadi isi di sini apa saja yang sudah di pemasukan apa saja yang ada, terus pengeluaran apa saja, dan di sini keuntungannya apa saja. Nah, untuk arus kas ini kita akan terlihat 1 tahun apakah usaha kita itu maju, berkembang, atau bahkan merugi, ibu-ibu, seperti itu ya. Nah, ibu-ibu, di dalam sesi ini adalah sesi terakhir. Saya akan memutarkan kembali film bagaimana cara kita pintar mengelola uang, cermat, meminjam dan menabung di sesi-sesi sebelumnya ya Bu ya. Kita saksikan bersama-sama filmnya. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, ibu-ibu, film yang sudah kita saksikan tadi kita bisa pahami bersama ya Bu ya, bagaimana kita harus pintar mengelola uang,
cermat meminjam dan menabung, dan juga bagaimana cara kita memulai usaha. Nah, sampai 3 sesi ini kita sudahi bagaimana pelatihan pengelolaan dan keuangan dan perencanaan usaha kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa belajar lebih baik dalam mengatur keuangan keluarga agar jangan sampai bocor ya ibu-ibu ya. Jadi ingat kembali ibu-ibu, uang tidak cukup apa Bu? Ya diatur dong. Kalau uang tidak cukup untuk memulai usaha, buka usaha yuk. Nah, begitu ibu-ibu ya. Ya. Demikian ibu-ibu, sesi hari ini kita sudahi sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas segala waktu yang telah Ibu luangkan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan kita yang telah memberikan kita nikmat bisa berkumpul di sini, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memulai usaha kita. Ya, kita berdoa sama-sama ya Bu ya. Amin. Nah, ibu-ibu, untuk bulan depan kita akan ke modul 3 tentang kesehatan dan gizi. Untuk bulan depan mungkin kita akan tidak di rumah ibu ketua kelompok ya, tapi kita berkeliling ke rumah Ibu Rosmiati mungkin ya Bu ya, setiap tanggal 13, berarti di bulan Desember bulan depan. Terima kasih ibu-ibu atas segala waktunya, mudah-mudahan bermanfaat